Bab 46, Jawaban Sederhana. Semua guru dari Akademi Bintang Kaisar terkejut. Saat mereka berdiri dan melihat apa yang baru saja terjadi di arena, ekspresi mereka menjadi tidak sedap dipandang. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi peringkat yang diselenggarakan oleh Akademi Bintang Kaisar, yang mengundang siswa dari akademi lain untuk mendapatkan pengalaman melalui observasi. Namun, hari ini, di arena, justru ada dua siswa yang ingin membunuh Orphon. Berani sekali. Di seluruh Akademi Bintang Kaisar, hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, mereka murid Akademi Bintang Kaisar. Sungguh tak terkendali. Para guru dari akademi lain tersenyum menyaksikan kejadian itu. Banyak jenius yang sombong dan arogan, jadi tak terelakkan lagi akan terjadi bentrokan di tempat para jenius itu berkumpul. Akademi Bintang Kaisar diproklamasikan sebagai keranjang terbesar yang berisi para jenius terbanyak di seluruh negeri Chu. Di dalamnya, terdapat banyak siswa jenius yang keras kepala dan sombong, membuat mereka paling sulit dikendalikan. Oleh karena itu, para guru Akademi Bintang Kaisar, semuanya sangat tangguh dan berkuasa. Di tribun penonton, ada banyak siswa yang lebih tua, teman-teman Luo Huan dan Orchon, yang wajahnya berseri-seri. Menarik, tapi aku penasaran, apakah kekuatan mereka sebanding dengan kesombongan mereka? Janus berjalan menuruni tribun penonton selangkah demi selangkah, menatap Qin Wentian. Ia berkata dengan dingin, belum pernah ada murid kurang ajar seperti itu sebelumnya dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar. Yah, sekarang sudah ada. Qin Wentian menatap balik Janus dan membalas dengan jawaban yang sama dinginnya. Selalu lebih baik mengikuti jejak orang lain. Fan Le menyeringai. Saat itu, ia muncul di samping Qin Wentian dan menatap Orphon yang terduduk di tanah dengan tatapan tajam. Tidak sengaja, menginjak tangan Orphon. Fatih memutar kakinya, membuat Orphon menjerit memelas. Fatih menunduk dan berseru meminta maaf. Oh, maaf, aku tidak melihatmu di sana. Meskipun begitulah yang dikatakannya, Fatih memastikan untuk menggunakan seluruh kekuatannya saat menginjak tangan Orphon, yang menyebabkan Orphon menjerit. Semua penonton memutar bola mata mereka. Orang ini sungguh tak tahu malu. Nah, apakah kau melihatnya sekarang? Niat membunuh mengalir dari tubuh Orchon, seperti gelombang, saat ia melangkah maju dengan marah. Fatih melirik Orchon. Ia terus menginjak tangan Orphon, berhati-hati mengerahkan seluruh tenaganya. Hentakan itu begitu menyakitkan hingga hampir memaksa Orphon meneteskan air mata. Aku melihatnya, tapi aku tidak akan menjauh darinya. Fatih menyeringai pada Orchon, tahu bahwa tatapan yang diberikan Orchon padanya hari itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Rupanya si gendut ini suka memendam dendam. Berhenti. Perintah Qin Wentian dengan suara dingin, dan tak lama kemudian, sebuah palu surgawi muncul di tangannya, dan bertengger di atas kepala Orphon. Selama ia menginginkannya, nyawa Orphon bisa langsung dipadamkan. Janus, Orchon, dan yang lainnya, menghentikan langkah mereka. Sungguh sial mereka bertemu dengan kedua orang gila ini. Terlepas dari kebencian dan kemarahan mereka tak punya pilihan selain menoleransinya. Apa maumu? Janus mengarahkan pertanyaan itu kepada mereka berdua. Ini pertama kalinya ia dipermalukan sedemikian rupa oleh dua murid. Selama Orphon diselamatkan, ia pasti akan memastikan Qin Wentian dan Fan Le mati mengenaskan. Tanya saja pada bosku, aku hanya orang yang tidak mencolok. Fatih tersenyum, lalu melempar bola ke Qin Wentian. Begitu para penonton mendengar kata-kata Fatih, mereka memutar bola mata mereka lebar-lebar. Si gendut ini benar-benar tidak mencolok. Fan Le menjadi sangat marah setiap kali ia memikirkan apa yang terjadi di hutan gelap, sehingga ia tidak ragu untuk membalas dendam. Namun, Fan Le tentu saja tahu bahwa sumber semua ini adalah Qin Wentian. Dia dan Qin Wentian berdiri bahu-membahu di arena, menghadapi badai yang akan datang secara bersamaan, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk memberikan Qin Wentian hak untuk membuat keputusan akhir. Fatih memang rendah hati, tapi dia jelas bukan pengecut. Berdiri di posisinya saat ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa apapun keputusan Qin Wentian, dia siap menanggung segala konsekuensinya. Si gendut ini memang tidak tahu malu, tapi dia sangat setia. Luo Huan adalah wanita yang cerdas, dan setelah melihat kejadian itu, dia menyadari bahwa, seperti rasa sukanya pada Qin Wentian, dia juga menyukai si gendut yang rendah hati dan tidak tahu malu. Fatih, apakah kau pikir jika kita melepaskan Orphon, Orchon akan meminta maaf kepada kita dan membiarkan kita pergi?
Qin Wentian tertawa sambil melirik Fan Le. Tidak. Fan Le menggelengkan kepalanya. Sebelumnya di hutan gelap, dia sudah menginginkan nyawa kita. Sekarang, kurasa dia ingin membunuh kita lebih parah lagi. Bahkan jika kita berlutut dan memohon belas kasihan, tidak akan ada yang berubah. Kurasa kau benar. Gumam Qin Wentian pelan, membuat ekspresi Orchon dan Janus semakin buruk. Percakapan antara Qin Wentian dan Fan Le sama, sekali tidak menghiraukan kehadiran mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menyelamatkan Orchon. Tatapannya menyapu kerumunan, sebelum mendarat pada Mustang, saat dia bertanya sambil tersenyum. Guru Mustang, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Silakan, jawab Mustang. Jika kau tidak punya dendam pada seseorang, namun orang itu masih ingin membunuhmu, dan bukan hanya itu, orang itu hampir berhasil. Jika orang itu sampai ke tanganmu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Qin Wentian. Aku akan membunuhnya, jawab Mustang. Tapi klannya memiliki kekuatan besar. Qin Wentian menambahkan. Sekalipun aku tidak membunuhnya, kekuatan klannya tetaplah sama besarnya, jawab Mustang. Mustang. Janus meraung marah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tersembunyi dalam percakapan mereka? Mustang jelas-jelas menghasut Qin Wentian, membiarkan Qin Wentian berbuat sesuka hatinya. Semua orang mengerti. Pasti Orphonlah yang ingin membunuh Qin Wentian dan Fan Le, sehingga hari ini, berapapun biayanya, mereka harus muncul di panggung dan menginjak-injak Orphon, bahkan jika mereka harus menantang otoritas Akademi Bintang Kaisar. Percakapan sebelumnya yang terjadi antara Fatih dan Qin Wentian telah dipentaskan sejak lama. Bunuh atau jangan bunuh, hasilnya tetap sama. Jadi kenapa ragu, bunuh saja dia. Kini, maksud di balik percakapan antara Mustang dan Qin Wentian sudah jelas. Ia menanyakan pendapat Mustang, menyembunyikan maksudnya di balik kata-kata, tetapi tentu saja, kata-kata yang dipertukarkan dipahami sepenuhnya oleh para penonton. Terlepas dari apakah dia membunuh Orphon atau tidak, kekuatan klan mereka tidak akan berubah, dan mereka pasti akan menghadapi Qin Wentian. Hal ini tidak diragukan lagi, dan dengan demikian, bagi Qin Wentian, tidak ada bedanya apakah dia membunuh Orphon atau tidak. Mustang, aturan besi Akademi Bintang Kaisar menyatakan bahwa siswa dilarang membunuh orang lain di dalam area akademi. Kau juga harus tahu aturan ini. Jika aturan ini dilanggar, komite disiplin pasti akan marah. Nada bicara Janus dipenuhi dengan niat yang kuat dan dingin. Mustang, dia benar-benar berani menghasut Qin Wentian. Qin Wentian. Mustang melirik Qin Wentian, lalu melanjutkan. Dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar, sebelumnya ada 3 kasus di mana siswa membunuh orang lain di dalam kompleks akademi. Dalam salah satu kasus, siswa tersebut dihukum mati. Untuk kasus kedua, siswa yang melanggar aturan tersebut dipenjara total selama 50 tahun. Setelah itu, ia bersumpah untuk tidak keluar dari Akademi Bintang Kaisar dan bersedia menjadi staf sekolah. Suara Mustang membuat ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah serius. Aturan besi Akademi Bintang Kaisar terlalu ketat. Di dalam area akademi, tidak ada kematian yang diizinkan. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu berat. Dan justru karena aturan besi inilah, tak seorang pun berani berbuat jahat di Akademi Bintang Kaisar. Bagaimana dengan kasus ketiga? Tanya Qin Wentian. Jika itu benar-benar jalan menuju kematian, mengapa Mustang masih mengatakan hal-hal itu kepadanya dalam percakapan mereka sebelumnya? Mengenai kasus terakhir seorang siswa yang membunuh orang lain, dia akhirnya menjadi kepala sekolah Emperor Star Academy saat ini. Suara Mustang yang tenang membuat para penonton terdiam. Mereka tahu betapa kerasnya peran besi Akademi Bintang Kaisar, terutama untuk kejahatan membunuh seorang siswa dari sekolah yang sama di dalam kompleks akademi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa kepala sekolah Emperor Star Academy saat ini pernah melanggar aturan besi ini. Qin Wentian menatap tajam Mustang, tetapi dia tidak meneruskan pertanyaannya, karena dia sudah mengerti. 3 siswa, dengan 3 nasib berbeda. 1 meninggal, 1 lagi menjadi staf akademi, dan yang terakhir menjadi kepala sekolah. 3 nasib yang berbeda, karena dari ketiganya, nilai mereka, bagi akademi semuanya berbeda. Di antara para siswa, Akademi Bintang Kaisar, banyak yang sombong. Mereka datang dari berbagai penjuru, semuanya berbakat luar biasa, dan penuh percaya diri. Namun, di sekolah, seberapa sombong atau angkuhnya seseorang tidaklah penting. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah ia memiliki kapasitas untuk sombong.
jika ia memiliki kapasitas untuk sombong sejak awal. Bagi para jenius, kesombongan adalah kepercayaan diri mereka. Bagi talenta kelas 2 yang tak berguna, kesombongan adalah kuburan mereka. Di dunia ini, selain hubungan kekerabatan, tidak ada yang berutang budi kepada siapapun. Jika Anda ingin orang lain membantu Anda, pertama-tama Anda harus membuktikan apa yang dapat Anda berikan sebagai balasannya. Qin Wentian sudah memahami logika ini ketika ia masih di Asosiasi Sungai Bintang. Karena Qin Wentian tidak menyetujui usulannya, Murin memilih untuk mengkhianatinya, menerima keuntungan yang dibawa oleh klan Ye kepadanya. Ini adalah realitas, ini adalah kebenaran yang nyata. Dan kini, Qin Wentian kembali dihadapkan pada pilihan. Terlepas dari apakah ia membunuh atau tidak membunuh Orfon, klan Ou, dan Orchon, pasti menginginkan kematiannya, jadi mereka tak perlu dipertimbangkan. Satu-satunya hal yang membuat Qin Wentian terdiam, adalah sikap Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian menundukkan kepalanya, menatap Orchon dengan senyum cerah di wajahnya. Sebuah jawaban sudah terlihat di matanya yang jernih. Di kota Harmoni Langit, ia didesak habis-habisan oleh klan Ye. Setelah tiba di ibu kota kerajaan, Janus mempersulitnya, dan Orfon bahkan ingin membunuhnya. Jelas, musuh-musuhnya adalah klan Ye, klan Ou, dan mungkin bahkan klan di negeri Chu yang memegang otoritas absolut, klan kerajaan. Kali ini, jika dia memilih untuk menoleransi hal ini dan mengampuni Orfon, klan Ye dan klan Ou akan menganggapnya sebagai tanda kelemahan, dan akan terus mempersulit hidupnya. Oleh karena itu, tak perlu dikatakan lagi, baginya, jawabannya sangatlah sederhana. Catatan Tel. Klan Orfon dan Orchon dikenal sebagai klan Ou. Bab 47 Bunuh. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qin Wentian. Keputusan apa yang akan dia buat? Bas! Orchon tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Qin Wentian saat tombak panjang di tangannya mulai memancarkan cahaya mengerikan. Menatap seringai di wajah Qin Wentian, perasaan gelisah memenuhi hatinya. Mungkinkah Qin Wentian ini benar-benar berani membunuh Orfon? Lepaskan dia. Nada suara Orchon dipenuhi dengan aura yang sangat dingin. Melihat wajah Orchon yang tampak dingin, Qin Wentian merasa sangat tenang saat melanjutkan. Bahkan ketika keadaan sudah mencapai titik ini, kau masih menolak untuk mengesampingkan apa yang disebut harga diri. Tatapanmu yang dulu menatapku, masih sama seperti sebelumnya. Sepertinya kematian Orchon sama sekali tidak mengganggumu. Setelah selesai berbicara, tinju Qin Wentian mulai bersinar terang. Pada saat ini, hati semua penonton menegang. Kalau kau berani membunuhnya, aku jamin nasibmu tidak akan seperti orang ketiga. Kau pasti akan berakhir sama seperti orang pertama. Janus memelototi Qin Wentian. Orang ketiga itu kemudian menjadi kepala sekolah Akademi Bintang Kaisar, sementara orang pertama dieksekusi oleh Akademi Bintang Kaisar. Mungkin memang begitu, tapi kalaupun aku tidak membunuhnya, di ibu kota kerajaan, aku juga tidak punya tempat tujuan. Senyum Qin Wentian tetap sama. Orang pertama mengalami nasib itu, karena ia tidak berharga bagi Akademi Bintang Kaisar. Kalau begitu, bagaimana mungkin ia bisa memiliki pijakan yang kuat di ibu kota kerajaan? Sambil menundukkan kepalanya, Qin Wentian melirik Orfon. Orfon juga menatapnya. Kali ini, saat ia melihat tatapan Qin Wentian, Orfon merasakan kengerian yang sesungguhnya. Hidup dan matimu ada di tanganku, tapi tak seorang pun bersedia tunduk padamu. Seharusnya kau benci, bukan aku. Ucap Qin Wentian dengan tenang, membuat tubuh Orfon menggigil hebat. Kata-kata Qin Wentian bagaikan pengumuman kematiannya. Hal ini memang benar mengingat beberapa kali ia menginginkan nyawa Qin Wentian. Wajar saja jika Qin Wentian ingin membunuhnya. Namun, antara saudaranya dan Janus, tak seorang pun bersedia menundukkan kepala dan memohon belas kasihan. Hal ini membuatnya merasakan gelombang kesedihan yang tragis. Saudaranya yang selalu ia hormati, telah mengancam Qin Wentian dengan harga dirinya, bahkan ketika nyawa Orfon dipertaruhkan. Qin Wentian mengangkat palu langitnya, menyatukan inti dari tinju penakluk naga ke dalamnya, dan menghantamkan kepala palu itu dengan keras saat raungan naga biru terdengar. Aku menyesali ini. Orfon melolong marah dan depresi, sesaat sebelum tubuhnya meledak. Satu-satunya suara yang tersisa setelah itu hanyalah gema kengganannya, bergema di udara, tak mau dilenyapkan. Begitu sunyinya, sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Qin Wentian, pada saat itu,
menjadi orang keempat dalam sejarah Akademi Bintang Kaisar yang telah melanggar aturan besi. Detak jantung Mustang, Luo Huan, dan yang lainnya berdebar kencang. Qin Wentian ternyata telah memilih untuk membunuh Orphan di depan begitu banyak orang. Semua penonton menarik napas dalam-dalam. Akademi Bintang Kaisar baru saja melahirkan dua orang gila. Tatapan Orchon memancarkan hawa dingin yang ekstrim saat ia mendekati Qin Wentian. Gelombang amarah dan niat membunuh yang bergolak terasa memancar dari tubuhnya. Orchon, teriak Janus, membuat Orchon menghentikan langkahnya. Ia hanya ingin menusuk otak Qin Wentian dengan tombak panjangnya. Qin Wentian telah melanggar tabu berat Akademi Bintang Kaisar, menjadi orang keempat yang melanggar aturan besi. Orchon tidak mungkin menjadi yang kelima. Jika ia menjadi yang kelima, bahkan jika ia membalas kematian Orphan, ia tetap bisa terjerumus ke dalam masalah besar. Akademi Bintang Kaisar terkenal karena mengabaikan status sosial dan otoritas dalam hal memberikan disiplin. Membunuh rekanmu sendiri selama kompetisi peringkat Akademi Bintang Kaisar, kaulah orang pertama yang begitu berani menantang otoritas Akademi. Tatapan Janus tajam ke mata Qin Wentian, seolah-olah ia sedang melihat binatang mati. Aku, Janus, dengan status tetua Akademi, dengan rendah hati mengajukan permohonan kepada Komite Disiplin. Izinkan Orchon membunuh Qin Wentian untuk membalas kematian saudaranya. Janus memohon, dan tak lama kemudian, beberapa siluet melompat ke atas arena. Orang-orang ini tak lain adalah para siswa Komite Disiplin. Mereka semua muncul di atas panggung, menggunakan kehadiran mereka untuk menekan Qin Wentian. Di balik siluet ini, sosok setengah baya perlahan berjalan mendekat. Thousand Hands, penatua yang bertanggung jawab atas Komite Disiplin, telah muncul. Tatapannya tanpa ekspresi saat dia melirik Qin Wentian. Di dalam hutan gelap, selama latihan, Orphan berkali-kali mencoba membunuh Qin Wentian. Jika bukan karena itu, mereka berdua tidak akan berusaha membalas dendam pada Orphan. Aku, Mustang, memohon belas kasihan kepada tetua disiplin. Aku bersedia menerima Qin Wentian sebagai murid pribadiku. Mustang melangkah maju, sambil berjalan menuju arena. Janus ingin Qin Wentian mati, sementara Mustang ingin melindungi Qin Wentian. Penatua Seribu Tangan, Mustang menghasut Qin Wentian untuk membunuh rekan-rekannya sendiri. Jika kita membiarkan monster ini berkeliaran bebas hari ini, saya sangat mendesak Komite Disiplin untuk menghukum Mustang sebagai gantinya. Janus juga melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah Mustang. Semua siswa senior di Emperor Star Academy tahu bahwa Janus dan Mustang berasal dari dua faksi yang berbeda, bagaikan air dan api. Skenario yang terjadi ternyata tidak di luar dugaan mereka. Yang tersisa sekarang adalah bagaimana Komite Disiplin akan menangani situasi ini. Qin Wentian, apakah kau mengaku bersalah membunuh Orphan saat kompetisi peringkat? Thousand Hands mengabaikan kata-kata Janus dan Mustang saat ia menanyakan pertanyaan ini, menatap Qin Wentian dengan kilatan dingin di matanya. Anggota Komite Disiplin telah mengepung Qin Wentian. Melihat situasi ini, hati para penonton bergetar. Sepertinya Komite Disiplin tidak berniat mengampuni Qin Wentian. Soal Orphan yang mencoba membunuhku di hutan gelap, akankah Komite Disiplin menyelidikinya dan mencari keadilan untukku? Tanya Qin Wentian sambil menatap Thousand Hands. Tidak. Thousand Hands menjawab dengan lugas. Karena Komite Disiplin tidak mau repot-repot, apa salahnya aku membalas dendam untuk diriku sendiri? Tanya Qin Wentian, tidak mundur sedikit pun. Orang ini, Mountain, yang berada di tribun penonton, tercengang. Mengapa Qin Wentian masih bergeming, malah langsung beradu argumen dengan Komite Disiplin? Saya dengan rendah hati memohon kepada Komite Disiplin sekali lagi, untuk membiarkan Orchon membunuh orang ini, memberinya hak untuk membalas dendam atas saudaranya. Thousand Hands terdiam sejenak, sebelum melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para siswa Komite Disiplin untuk mundur, meninggalkan Orchon sendirian melawan Qin Wentian. Penatua Seribu Tangan, jika Komite Disiplin menyetujui permintaan Janus, maka aku khawatir aku harus turun tangan. Mustang melangkah maju dengan kuat, tanpa mundur. Mustang, beraninya kau mengganggu Komite Disiplin? Janus mencibir dingin, sambil bergerak menghalangi Mustang. Sementara Orchon, memancarkan niat membunuh, perlahan-lahan mengendap menuju Qin Wentian. Para murid Janus dan Mustang, dengan Qin Wentian sebagai pusatnya, semuanya muncul di arena, berdiri berhadapan. Angin keributan ini bertiup semakin kencang. Pada saat ini, di tengah topan yang mengamuk,
cahaya astral berkilauan di dahi Qin Wentian saat ia melepaskan jiwa astralnya. Cahaya halo emas yang tak tertandingi menandakan bahwa jiwa astralnya telah dipadatkan setidaknya dari lapisan surgawi ketiga. Skenario ini membuat mata seribu tangan menyipit. Ia tidak mengenal Qin Wentian, sehingga ia tidak tahu bahwa jiwa astral pertama Qin Wentian berasal dari lapisan surgawi ketiga. Catatan Tail. Karena efek teknik jarum, mereka masih berpikir bahwa jiwa astral pertamanya dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga. Lapisan surgawi ketiga, apa latar belakang orang ini? Pantas saja Mustang ingin melindunginya. Melihat Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya, banyak orang merasa segalanya menjadi lebih menarik. Apakah Akademi Bintang Kaisar akan mengeksekusi seorang talenta yang jiwa astral pertamanya dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga? Jejak perenungan terlihat di mata seribu tangan. Qin Wentian, orang ini, sangat sombong, tetapi meskipun demikian, ia memang memiliki kemampuan untuk merasa bangga. Seribu tangan sedang mempertimbangkan cara terbaik untuk menghadapinya. Orchon, bergeraklah, teriak Janus. Seketika, Orchon melesat ke arah Qin Wentian, sementara Janus bergerak untuk menghalangi Mustang. Mountain melangkah maju, melepaskan jiwa astralnya. Seluruh tubuhnya tampak menjadi tembok raksasa yang kokoh di hadapan Qin Wentian. Saat ia meninju dengan tinjunya, sebuah proyeksi batu berat berisi kekuatan tak terbatas menghantam Orchon. Nyahlah! Teriak Orchon dengan marah, tombak panjangnya bersinar dengan cahaya astral, sementara bayangan beberapa ular piton yang mengamuk menyerang, menghancurkan proyeksi batu berat itu. Wajah Mountain tampak muram. Tekanan yang dipancarkan Orchon memaksanya mundur. Meskipun Orchon arogan, di Akademi Bintang Kaisar, ia memang bisa dianggap sebagai kultivator yang kuat. Adapun Thousand Hands, dia masih asyik menonton dan merenung. Saat ini, Qin Wentian masih sangat tenang. Karena ia tidak ingin dianiaya oleh klan Ou dan klan Ye, hanya ada satu cara yang tersisa baginya. Ia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya di depan arena ini. Cahaya yang lebih terang bersinar ketika jiwa astral kedua Qin Wentian dilepaskan. Selain jiwa astral palu surgawi, jiwa astral Dream Cast juga muncul. Thousand Hands menundukkan kepalanya sambil menatap jiwa astral kedua Qin Wentian. Sesaat kemudian, tatapannya menegang dan raut wajahnya membeku. Warna halo jiwa astral ini sebenarnya emas murni. Jiwa astral Dream Cast berputar di dalam halo berwarna emas murni tersebut. Thousand Hands adalah seorang kultivator Yuan Fu Realm yang sangat kuat, dan merupakan tetua yang bertanggung jawab atas komite disiplin. Namun, sepanjang hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan menyaksikan Corona, jiwa astral berwarna emas murni, dilepaskan oleh seorang pemuda berusia 16 tahun. Namun hari ini, dia menyaksikannya. Bukan hanya dia saja, semua orang juga begitu. Dan ketika jiwa astral Dream Cast, yang memiliki Corona emas murni, dilepaskan, seketika itu juga, peristiwa Qin Wentian membunuh Orphon kehilangan maknanya. Tatapan semua orang tertuju pada jiwa astral kedua yang dilepaskan Qin Wentian. Ekspresi Qin Wentian masih sangat tenang. Namun kini, posisinya di hati para penonton tak lagi sama seperti sebelumnya. Warna emas murni dari jiwa astral yang dilepaskannya, seharusnya terkondensasi dari lapisan surgawi keempat, kan? Jiwa astral pertamanya dipadatkan dari lapisan surgawi ketiga. Jiwa astral keduanya dipadatkan dari lapisan surgawi keempat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Akademi Bintang Kaisar. Qin Wentian adalah satu-satunya yang berhasil mencapai ini. Gencatan senjata. Sebuah suara, mirip gemuruh guntur, melayang dari sebuah sosok di langit, membuat mereka yang bertempur dan para penonton terbangun dari keterkejutan mereka. Pupil seribu tangan mengecil, kilatan rasa hormat terpancar di matanya, lalu ia memberi perintah. Semuanya, berhenti. Mereka yang tidak patuh akan ditindak sesuai aturan disiplin. Tatapan semua orang, selama momen gencatan senjata yang singkat itu, tertuju pada Qin Wentian, dengan jejak kekaguman terpancar di mata mereka. Sementara itu, ekspresi Janus dan Orchon sungguh memukau. Keheningan, bagaikan keheningan orang mati, menyelimuti. Fokus para penonton tertuju pada pemuda yang telah membunuh Orphon. Ia telah menjadi salah satu aktor utama hari ini. Bab 48, Hasil Hukuman. Setelah Qin Wentian memadatkan jiwa astralnya yang kedua, jiwa astral Dream Cast, ia kembali menggunakan teknik jarum akupunktur untuk menyamarkan pancaran jiwa astralnya. Namun, kali ini,
Ia tidak terlalu menekan pancarannya, hanya mengurangi intensitas pancaran korona emas. Qin Wentian telah memikirkan hal ini sebelumnya. Berdasarkan otoritas klan Ye di ibu kota kerajaan, jika ia tidak menunjukkan bakat yang cukup untuk menarik perhatian para tetua Akademi Bintang Kaisar, akan sangat sulit baginya untuk berdiri sendiri melawan seluruh ibu kota kerajaan. Ia tidak berani melepaskan pancaran cahaya keemasan murni yang intens dari jiwa astral yang terkondensasi dari lapisan surgawi kelima. Karena jika bakatnya terbukti terlalu mengerikan, lawan-lawannya akan berusaha membunuhnya tanpa peduli berapapun biayanya. Oleh karena itu, kekhawatirannya mengarah pada situasi saat ini. Saya sudah lulus ujian guru Masteng di kota Harmoni Langit, dan berkat janji Akademi Bintang Kaisar, saya menempuh perjalanan puluhan ribu li, bergegas ke Akademi Bintang Kaisar di ibu kota kerajaan untuk mendaftarkan diri. Siapa sangka Janus tidak hanya akan mencabut hak saya untuk mendapatkan medali giok Bintang Kaisar, tetapi juga ingin saya berpartisipasi dalam ekspedisi pelatihan yang diselenggarakan oleh Koalisi 9 Akademi Bela Diri. Saya pun tak punya pilihan selain menyetujuinya. Dalam keheningan yang mencekam, Qin Wentian berbicara tanpa henti. Hanya suaranya yang bergema di udara. Dalam ekspedisi pelatihan, Orphon mengumpulkan yang lain, mengejar kami, dan mencoba berbagai cara untuk membunuhku dan Fan. Mereka hampir berhasil, tetapi untungnya bagi kami, Fan Le menyalakan batas garis darahnya, yang memungkinkan kami mengalahkan Orphon, bertukar peran sebagai pemburu dan yang diburu, sementara kami yang mengejar. Namun, Orchon muncul saat itu dan membalikkan keadaan menjadi hitam putih, mengatakan bahwa Fan Le dan aku ingin membunuh rekan-rekan kami sendiri. Orchon justru ingin membunuh kami. Jadi sekarang, aku mengajukan pertanyaan ini kepadamu. Siapa di Akademi Bintang Kaisar yang akan membantu kami menegakkan keadilan saat itu? Setelah itu, Orphon sekali lagi mendatangkan para ahli di alam sirkulasi arteri, memaksa kami pindah ke area terlarang di hutan gelap. Untungnya, Dewi Keberuntungan berbaik hati kepada kami, dan kami kembali hidup-hidup setelah beberapa hari. Hal pertama yang ingin kami lakukan setelah selamat adalah kembali ke Akademi Bintang Kaisar dan menyelesaikan pendaftaran kami. Siapa sangka Orphon akan muncul dan memenuhi hati kami dengan amarah dan kebencian? Demi keadilan, aku menyerang dan membunuh Orphon. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa ada yang salah dengan tindakanku? Selain menunjukkan bakatnya, Qin Wentian juga memberikan penjelasan mendalam tentang apa yang terjadi di dalam hutan gelap. Persepsi publik mulai berubah, dan beberapa penonton mulai berpikir bahwa tindakan Qin Wentian dapat dibenarkan. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Dan menurut kata-kata Qin Wentian, bukan hanya bakatnya yang luar biasa, si gendut Fan Le itu juga memiliki batas garis darah, menjadikannya jenius yang mengerikan. Jika memang begitu, Akademi Bintang Kaisar tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan cermat langkah apa yang ingin mereka ambil. Jika Akademi Bintang Kaisar masih menganggapku bersalah, aku akan mencabut statusku sebagai murid Akademi Bintang Kaisar. Lagi pula, aku belum menerima medali giok, jadi aku belum bisa sepenuhnya dianggap sebagai salah satu muridmu. Soal pembunuhan Orphon, anggap saja itu hanya orang biasa yang datang ke sini untuk membalas dendam. Qin Wentian melanjutkan, sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Saat suaranya menghilang, jiwa astral yang bercahaya itu ditarik kembali. Namun, hati para penonton masih bergejolak, tak mampu tenang. Aku, Masteng, akhirnya mendapatkan murid yang luar biasa. Jika Akademi Bintang Kaisar ingin mengeluarkannya atau menganggapnya bersalah, aku tak lagi merasa ada gunanya tetap di sini sebagai guru. Masteng menatap 1000 tangan, seraya berseru dengan acuh tak acuh. Hal ini menyebabkan semua tekanan langsung jatuh ke pundak 1000 tangan, menempatkannya dalam posisi yang sulit. Saat ini, ia tak lagi tega mendisiplinkan Qin Wentian. Jika ia melakukannya, ia khawatir petinggi Akademi Bintang Kaisar akan melimpahkan semua kesalahan padanya. Bahkan mungkin ada beberapa dari mereka yang sedang menyaksikan kejadian ini. Memikirkan hal ini, Thousand Hands merasa sangat tertekan. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, akan ada banyak pendapat yang tidak setuju. Namun, tentu saja, orang yang paling tertekan tak lain adalah Janus. Saat Qin Wentian menunjukkan kedua jiwa astralnya, ia sudah tahu bahwa Qin Wentian tidak mungkin mati hari ini. Tak hanya itu, para petinggi pasti akan mengincar Qin Wentian. Janus, baru saja dengan bodohnya menyinggung seseorang dengan potensi yang sangat mengerikan. Dan ada Orchon, yang sangat membenci Qin Wentian dan tak sabar untuk mencabik-cabiknya.
Masalahnya berawal dari keinginannya untuk mendapatkan simpati Ye Wukue dengan membantu Ye Wukue membasmi duri kecil. Baginya, ini sama sekali bukan hal yang sulit, tetapi Orchon tak pernah menyangka bahwa bahkan saudaranya sendiri yang akan mati menggantikan Qin Wentian. Namun, tak seorang pun akan mengatakan bahwa tindakan Qin Wentian dan Fan Lei tidak dapat dibenarkan, dan karena itulah, ia membenci Qin Wentian. Orchon sangat marah. Bagaimana ia akan menjelaskan hal ini kepada klannya? Omong kosong. Pada saat ini, 1000 tangan akhirnya berbicara. Yang mengejutkan semua orang, ucapannya ditujukan kepada Qin Wentian. Omong kosong. Karena kau telah memutuskan untuk mengikuti ujian di Akademi Bintang Kaisarku dan selamat dari ekspedisi pelatihan ke hutan gelap, bagaimana mungkin kau tidak menjadi murid Akademi Bintang Kaisarku? 1000 tangan memarahi Qin Wentian, sambil melanjutkan. Medali giok hanyalah prosedur kecil, tidak perlu diributkan. Karena kau telah memilih Akademi Bintang Kaisarku, ini berarti kau sudah menjadi murid. Maka, sebagai tetua yang bertanggung jawab atas komite disiplin, saya berhak menghukum Anda. Meskipun Anda mengatakan itu untuk balas dendam, Anda tetap menciptakan keributan besar yang menghancurkan reputasi Orchon dan Orphon. Saya telah memutuskan untuk memenjarakan Anda selama sebulan, dan pada saat yang sama, saya akan meluncurkan penyelidikan besar-besaran tentang masalah di hutan gelap. Jika memang seperti yang Anda katakan, saya akan menganggap ini sebagai pertandingan pribadi antara Anda dan Orphon. Artinya Anda tidak akan melanggar aturan akademi. Tentu saja, jika apa yang kau katakan itu salah, maka aku akan. 1000 tangan tergagap. Jelas ia belum memikirkan hukuman apa yang akan diberikan. Ia terdiam sejenak sebelum buru-buru menambahkan, kami akan menentukan hukumanmu nanti. Sedangkan kau, ikut aku dulu. MFFF. Luo Huan mengatupkan tangannya untuk menutup mulut, mencegah tawanya menggema. Jejak kegembiraan terpancar di matanya. Ini pertama kalinya, ia menyaksikan tetua 1000 tangan yang tidak memihak dalam situasi canggung seperti ini. Meskipun Thousand Hands tampak mencaci maki Qin Wentian, sebenarnya, maksud di balik kata-katanya sudah diketahui semua orang. Tidak masalah apakah Qin Wentian berbohong tentang masalah di hutan gelap, karena tidak akan ada akibat yang ditimbulkan jika membunuh Orphon. Orphon mati sia-sia. Selain itu, karena Thousand Hands sangat menekankan fakta bahwa Qin Wentian adalah siswa Akademi Bintang Kaisar, niatnya jelas untuk diketahui. Baik Qin Wentian maupun Fan Lei saling bertatapan, senyum tipis terpancar di mata mereka. Hari ini, mereka akhirnya mengucapkan kata-kata yang memalukan itu. Namun, tatapan Orchon sama menjengkelkannya, seperti sebelumnya. Fatih diam-diam berpikir, jika mereka juga berurusan dengan Orchon, semuanya pasti sempurna. Tapi tentu saja, Fatih hanya berfantasi tentang hal itu. Lagi pula, ia belum memiliki kekuatan yang cukup. Filosofi Fatih terhadap musuh-musuh yang lebih kuat darinya adalah bahwa 10 tahun pun belum terlambat bagi seorang pria sejati yang ingin membalas dendam. Terhadap mereka yang memiliki kekuatan cukup untuk dihadapi, filosofinya adalah bahwa seorang pahlawan tidak menunda dirinya dalam membalas dendam. Jadi, mengenai Orphon, Fatih memilih untuk menjadi pahlawan, tetapi mengenai Orchon, Fatih memutuskan untuk menjadi seorang pria sejati. Dan untukmu, kau akan dipenjara bersama Qin Wentian agar kalian berdua bisa merenungkan perbuatanmu. Saat Fatih berfantasi menjadi seorang pria sejati, Thousand Hands menoleh padanya dan mengumumkan bahwa Fatih juga akan dipenjara. Fan Lei mengangkat bahu dan menepuk pundak Qin Wentian. Saudara-saudara harus berbagi rezeki dan melewati masa sulit bersama. Ini saudaraku, Qin Wentian. Jadi aku, Fan Lei, tentu saja akan menemaninya. Fan Lei dengan bangga mengangkat kepalanya sambil menjawab dengan nada keras, seolah-olah dia takut tidak ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah saudara laki-laki Qin Wentian. Sungguh tidak tahu malu. Si gendut ini sungguh tak tahu malu. Para penonton diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Si gendut ini melakukan ini agar sebagian kekaguman yang ditimbulkan oleh Qin Wentian terpancar ke wajahnya. Tentu saja, hanya Qin Wentian yang tahu bahwa ketika mereka berdua berjuang mati-matian di hutan gelap, mereka tidak menyadari bakatnya. Ia bisa saja memilih jalannya sendiri tanpa menimbulkan kemarahan musuh-musuh Qin Wentian, tetapi ia justru memilih untuk tetap bersama Qin Wentian. Meskipun Fatih tidak tahu malu, ia adalah seseorang yang sangat menghargai persaudaraan. Para siswa dari komite disiplin membawa Fan Lei dan Qin Wentian pergi, tetapi Mustang tidak khawatir. Saat Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya,
Ia sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Mustang melirik Janus sebelum membawa murid-muridnya pergi. Tak ada gunanya lagi membiarkan murid-murid mereka bertikai. Meski begitu, adegan terakhir itu masih terpatri jelas di benak para penonton. Pada hari yang sama, kejadian di Emperor Star Academy dengan cepat tersebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Namanya Qin Wentian? Dia sangat gagah. Seorang wanita muda menunjukkan ekspresi patah hati saat memikirkan pemuda gagah itu membunuh Orphon tanpa mempedulikan akibatnya. Orchon membawa mayat Orphon saat ia pergi. Ia harus segera kembali ke klannya, karena para tetua klannya akan segera mengetahui kabar ini. Hukuman bagi Qin Wentian dan Fen Lei adalah penjara, tetapi tempat mereka di penjara adalah halaman yang sangat elegan dengan aroma bunga yang memenuhi udara. Bahkan ada jembatan kecil di atas air mengalir di tengah halaman. Hal ini membuat Fatih mendesah keras. Akan lebih sempurna jika ada beberapa gadis cantik lain yang dipenjara bersama mereka. Meskipun Fatih sangat tenang, emosi Thousand Hands saat ini bertolak belakang dengan Fatih. Saat itu, beberapa sosok muncul di hadapannya, semuanya berada di pangkat tetua atau lebih tinggi di akademi. Penatua Seribu Tangan, aku ingin meminta audiensi dengan Qin Wentian. Permintaan ini seharusnya tidak terlalu berlebihan, kan? Seorang pria kekar berkulit gelap menatap Seribu Tangan, mengajukan permintaannya. Seribu Tangan, aku jamin aku tidak akan menyita banyak waktu. Aku hanya ingin mengobrol santai dengan Qin Wentian. Tetua lain menatap Seribu Tangan sambil meminta. Melihat begitu banyak sosok yang muncul di hadapannya, Thousand Hands merasa sedikit pusing. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat mereka? Meskipun Qin Wentian sudah berada di Akademi Bintang Kaisar, dia belum mengklaim medali gioknya, yang berarti dia belum memilih guru. Meskipun Mustang bergerak terlebih dahulu, yang lainnya masih mempunyai kesempatan untuk membujuk Qin Wentian bergabung dengan faksi mereka. Bajingan! Pada saat ini, sebuah suara meledak meraung, membuat suara semua orang menjadi tenang saat mereka menoleh, melihat wajah hitam Mustang. Meskipun berbagai tetua merasa sedikit malu dan canggung saat melihat Mustang, mereka tetap mempertahankan ekspresi kebenaran di wajah mereka. Hari ini adalah hari terakhir kompetisi peringkat, tapi kalian semua malah berlari ke sini. Bagaimana mungkin para siswa baru bisa memilih guru mereka? Saat ini, wakil kepala sekolah sedang marah besar, jadi sebaiknya kalian selesaikan masalah ini. Mustang mendengus dingin. Setelah Seribu Tangan membawa Qin Wentian pergi, Mustang segera menyadari bahwa hampir semua guru dan tetua Akademi Bintang Kaisar juga telah menghilang. Saat suara Mustang memudar, berbagai tetua dan guru semuanya pergi, menghilang dalam sekejap mata. Thousand Hands hanya bisa menggelengkan kepala pasrah dan tersenyum pahit. Setidaknya sekarang sudah tenang. Sambil menatap Mustang, Thousand Hands berkata, Mustang, karena wakil kepala sekolah sedang mengamuk, sebaiknya kau segera pergi. Sambil tersenyum, Mustang menjawab, oh, dia baik-baik saja sekarang. Ngomong-ngomong, bolehkah Penatua Seribu Tangan mengizinkanku bertemu dengan muridku, Qin Wentian? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padanya. Thousand Hands membeku saat dia mempertimbangkan kata-kata Mustang sebelum terkekeh. Mustang, wakil kepala sekolah bahkan tidak menyadari hilangnya guru-guru itu, kan? Karena kebohongan Mustang terbongkar, ia tanpa sadar tertawa canggung. Thousand Hands memelototi Mustang sambil menjawab, benar-benar brutal. Anggap ini kemenanganmu. Baiklah, masuk saja. Catatan penulis. Banyak orang bertanya mengapa saya masih menuliskannya sebagai lapisan surgawi ketiga, padahal jelas-jelas lapisan surgawi kelima. Saya mohon para pembaca untuk membaca dengan saksama. Di bab-bab sebelumnya, sudah disebutkan bahwa Qin Wentian menggunakan teknik jarum yang diajarkan Paman Hitam untuk menyamarkan pancaran jiwa astralnya. Bab 49, Jejak Seribu Tangan. Jejak tawa terlihat di mata Qin Wentian saat Mustang mendekat. Ia berdiri dan dengan hormat menyapa, Guru Mustang. Duduk. Mustang melirik Qin Wentian, lalu senyum pun muncul di wajahnya. Hari ini, Qin Wentian memberinya kejutan besar. Qin Wentian, kau memang punya nyali. Berani sekali kau membunuh Orphon di depan begitu banyak orang. Mustang melanjutkan, klan OU. Mereka berasal dari salah satu klan bangsawan dan memiliki kekuasaan serta wewenang yang besar. Aku khawatir pembunuhanmu terhadap Orphon hari ini terlalu mencolok, dan mereka sudah mengincarmu. Bukankah Guru Mustang memberitahuku, entah aku membunuh atau tidak, bahwa otoritas dan kekuatan klan OU akan tetap sama? Jawab Qin Wentian sambil tertawa.
Karena Orfon yang memulai ini dengan mencoba membunuhnya di hutan gelap, sudah tidak mungkin ada kompromi di antara mereka berdua. Tentu saja, Qin Wentian tidak akan mengharapkan belas kasihan dari klan Ou, bahkan jika dia mengampuni Orfon. Mungkin memang begitu, tapi tetap saja sangat berbahaya sebelum kau melepaskan jiwa astralmu dan menunjukkan bakatmu. Tapi syukurlah, semua gelombang badai ini telah berlalu untuk sementara. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika klan Ou atau klan Ye ingin berurusan denganmu, mereka tetap harus mempertimbangkan sikap Akademi Bintang Kaisar kita. Mustang tertawa. Tentu saja, kekuatan pribadimu tetap menjadi faktor terpenting. Bagaimanapun, tombak di siang hari mudah dihindari, tetapi panah di kegelapan sulit untuk dilawan. Jika mereka ingin membunuh seseorang, akan ada banyak cara bagi mereka untuk melakukannya tanpa meninggalkan jejak. Jadi, sebaiknya kau tingkatkan kultivasimu dan berhati-hatilah setiap kali kau harus meninggalkan akademi. Dimengerti. Qin Wentian mengangguk. Oh ya, saya di sini karena ingin memberi Anda beberapa informasi mengenai Akademi Bintang Kaisar. Sejarah akademi kami bahkan lebih panjang daripada sejarah negeri Chu. Pendiri kami dikenal sebagai Kaisar Viridia. Konon, 3000 tahun yang lalu, hanya ada segelintir kultivator bela diri bintang. Maka, Kaisar Viridia mendirikan Akademi Bintang Kaisar, menandai dimulainya era baru kultivator bela diri bintang. Mustang melanjutkan, saat ini, Emperor Star Academy sepenuhnya dipimpin oleh Stellar Martial Cultivators. Manajemen puncak terdiri dari kepala sekolah, 3 wakil kepala sekolah, 9 tetua agung, 36 tetua, serta sejumlah tetua tamu yang tidak diketahui jumlahnya. Dan seperti seluruh penghuni sekolah, mereka semua adalah siswa. Para siswa, Akademi Bintang Kaisar baru dianggap lulus setelah mereka melangkah ke alam Yuanfu. Meskipun setiap angkatan baru terdiri dari beberapa ratus siswa, mayoritas membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum mereka dapat melangkah ke alam Yuan. Dengan demikian, setelah salah satu siswa lulus dan melangkah ke alam Yuanfu, mereka akan dapat menjadi tetua tamu akademi jika mereka menginginkannya. Bahkan para tetua tamu semuanya berada di alam Yuanfu. Qin Wentian terkejut, kekuatan Akademi Bintang Kaisar terlalu mengerikan. Benar, para tetua tamu ini awalnya adalah murid-murid di bawah 36 tetua. Setelah lulus, ada beberapa yang masih ingin tetap di akademi untuk tujuan kultivasi. Jika demikian, mereka akan menyandang gelar tetua tamu, membantu guru mereka masing-masing dalam membimbing murid-murid baru. Lagi pula, di setiap angkatan murid baru, hanya 30 teratas dalam kompetisi peringkat yang berhak memilih salah satu dari 36 tetua sebagai guru mereka. Sedangkan murid-murid lainnya, mereka akan diajar dan dibimbing oleh para tetua tamu di bawah salah satu dari 36 tetua. Tentu saja, jangan remehkan para tetua tamu. Beberapa tetua tamu bahkan telah jauh melampaui guru asli mereka dalam hal kultivasi. Mustang tersenyum sambil memperkenalkan fakta-fakta Akademi Bintang Kaisar kepada Qin Wentian dan Fan Le. Keduanya mengerti. Jika di masa depan, kakak senior Luo Huan atau kakak senior Mountain melangkah ke alam Yuanfu, mereka akan dapat memilih untuk menjadi tetua tamu di bawah Mustang. Aku belum menerima satupun murid dari angkatan baru ini. Kalian berdua, maukah kalian belajar di bawah bimbinganku? Mustang menatap Qin Wentian dan Fan Le, akhirnya mengungkapkan maksud kedatangannya. Qin Wentian mengangguk setuju. Alasan utama ia datang ke Akademi Bintang Kaisar adalah karena Mustang. Tentu saja, ia menjadi murid Mustang. Namun, Fan Le tampak gelisah sementara matanya berkedip-kedip. Ia tertawa, sedikit licik, sebelum berkata, "Bos, kurasa 36 tetua Akademi Bintang Kaisar akan saling berebut untuk menerima Anda sebagai murid mereka sekarang. Mengapa kita tidak menunda masalah ini dulu, mempertimbangkannya perlahan, sambil menerima hadiah magang dari para tetua untuk mengukur ketulusan mereka?" Mustang membeku mendengar kata-kata Fan Le, dan melihat ekspresi menyedihkan dan tak tahu malu di wajah Fan Le, Mustang benar-benar ingin menghajar si gendut ini dengan keras. Si gendut ini benar-benar ingin memeras para tetua di siang bolong, sungguh berani. Mustang menoleh, melihat Qin Wentian juga menyeringai padanya, membuat kebenciannya terhadap si gendut semakin menjadi-jadi. Ia mengeluarkan 2 buku rahasia dari balik jubahnya, memberikannya kepada Qin Wentian, lalu menjawab, salah satunya adalah metode kultivasi, sementara yang lainnya adalah teknik bawaan. Metode kultivasi ini bisa dianggap sebagai seni kultivasi tingkat atas di alam Yuanfu, dan cukup untuk mendukung kultivasimu hingga kau melangkah ke alam Yuanfu.
Teknik bawaan bisa dianggap sebagai teknik tingkat menengah, tingkat bumi, dan hanya kultivator di alam Yuanfu yang dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena itu, seharusnya cukup sulit untuk dikultivasikan. Ambillah, anggaplah sebagai hadiah magang. Metode kultivasi dapat dipisahkan berdasarkan tingkat kultivasinya. Untuk metode kultivasi tingkat Yuanfu, metode tersebut akan cukup untuk mendukung kultivator mencapai alam Yuanfu. Untuk metode kultivasi tingkat biduk surgawi, metode tersebut akan cukup mendukung kultivator untuk mencapai alam biduk surgawi. Teknik bawaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan berbeda dengan total 9 tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut mewakili tingkat manusia, bumi, dan langit. Sementara itu, 9 tingkatan tersebut merujuk pada tingkatan rendah, menengah, dan atas untuk masing-masing dari ketiga tingkatan tersebut. Teknik tingkat manusia merujuk pada teknik yang digunakan oleh para kultivator alam sirkulasi arteri, sementara teknik tingkat bumi ditujukan bagi mereka yang berada di alam Yuanfu. Guru, terima kasih banyak. Qin Wentian, tanpa basa-basi, menerima kedua hadiah itu, sambil meneriakkan kata guru, dengan penuh kasih sayang dan semangat, membuat Mustang memutar bola matanya. Namun tak lama kemudian, bahkan Mustang pun tak kuasa menahan ekspresi tegasnya, karena ia pun tertawa terbahak-bahak. Permasalahan dengan Qin Wentian akhirnya berakhir. Guru, bagaimana denganku? Fen Lei mengedipkan matanya ke arah Mustang. Mustang melirik Fen Lei, lalu tertawa terbahak-bahak. Sedangkan untukmu, jika kau ingin menjadi muridku, kurasa aku perlu mempertimbangkannya kembali. Jangan lakukan ini, guru. Aku tahu aku salah tadi. Raut wajah Fen Lei langsung muram, membuat Qin Wentian dan Mustang tertawa terbahak-bahak. Si gendut ini, dia benar-benar tak tahu malu. Fatih, aku sudah punya metode kultivasi yang cocok untuk diriku sendiri, jadi metode kultivasi ini untukmu. Qin Wentian mewariskan seni kultivasi Yuanfu Realm kepada Fen Lei, tetapi menyimpan teknik bawaan untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Apa teknik bawaannya? Fen Lei bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelum Qin Wentian menjawab, jejak 1000 tangan. Set teknik bawaan ini sangat sulit untuk dikultivasikan, dan pada batas puncaknya, pengguna akan mampu melepaskan 1000 jejak telapak tangan. Kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai mengguncang bumi. Tetua 1000 tangan terkenal karena ia mengembangkan teknik khusus ini, dan karenanya mendapat julukan 1000 tangan. Qin Wentian, kau harus berusaha dan mempelajarinya. Mustang mengingatkan Qin Wentian dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku pasti akan melakukannya. Qin Wentian mengangguk setuju. Ia sudah hampir menguasai tinju penakluk naga, dan untuk seni kultivasi, ia menguasai metode pemurnian spiritual, serta seni mimpi. Kini setelah ia memiliki teknik bawaan lain, jejak 1000 tangan, tekniknya tak tertandingi. Ini medali giok bintang kaisar untuk kalian berdua. Kalian berdua harus menghabiskan bulan penjara ini dengan fokus pada kultivasi kalian. Setelah kalian berdua dibebaskan, aku akan meminta para senior kalian untuk memberitahu kalian tentang perkembangan terkini di Akademi Bintang Kaisar kita. Mustang segera berangkat setelah itu, sementara Fen Lei pergi mempelajari seni kultivasi tingkat Yuanfu. Qin Wentian membalik-balik buku panduan jejak 1000 tangan. Sekilas, teknik bawaan ini tampak sangat sederhana. Hanya ada 5 metode jejak bela diri: jejak berlian, jejak laut berputar, jejak kekosongan, jejak kesepian, dan jejak 1000 tangan agung. Jejak bela diri pertama, jejak berlian, menekankan kekuatan luar biasa dan keperkasaan tak terbatas, lambang kekerasan. Jejak bela diri kedua, jejak laut berputar. Merujuk pada gelombang pasang surut samudra yang tak berujung, memancar dengan kekuatan yang semakin besar. Kelembutan yang bercampur dengan kekerasan. Hingga jejak 1000 tangan agung. Di mana setiap kali Anda menyerang, tekanan dan kekuatan yang dilepaskan oleh 1000 jejak telapak tangan akan setara dengan bodhisattva 1000 tangan, yang menguasai langit dan bumi. Teknik jejak 1000 tangan ini, meskipun memiliki kekuatan yang tidak biasa, menghabiskan terlalu banyak energi. Menggunakan energi Yuan dalam tubuhmu untuk mewujudkan jejak telapak tangan yang mengerikan dan menyerang musuhmu dengannya. Gumam Qin Wentian. Teknik bawaan ini memang kuat, tetapi menghabiskan terlalu banyak energi. Metode pemurnian spiritual, jejak ilahi. Qin Wentian tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang jauh. Tingkat pertama metode pemurnian spiritual membutuhkan jejak ilahi tingkat pertama,
untuk mengubah energi astral dalam tubuh seseorang menjadi energi ilahi. Jika demikian, jika ia menggunakan jejak ilahi tingkat pertama berbentuk telapak tangan untuk membantu konversi energinya, di samping teknik bawaan jejak 1000 tangan ini, bukankah kekuatan yang dilepaskan akan menjadi lebih dahsyat? Saat memikirkan hal ini, jantung Qin Wentian berdebar kencang. Dalam ingatannya, memang ada jejak dewa berbentuk telapak tangan. Jejak dewa semacam ini, terutama digunakan untuk membuat senjata dewa jenis sarung tangan guna meningkatkan kekuatan serangan. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Qin Wentian mulai melaksanakan rencananya dan berkultivasi menggunakan metode pemurnian spiritual. Metode pemurnian spiritual ini sangat sulit untuk dikultivasikan dan menguras energi astral secara signifikan. Metode ini hanya cukup untuk mengukir jejak ilahi menggunakan energi astral dalam jumlah besar. Dan setelah itu, dengan menggunakan beberapa metode khusus, seseorang harus memadatkan, mengompres, dan memurnikan energi astral menjadi satu butiran energi ilahi, menyimpannya di titik-titik akupunktur mereka. Durasi seluruh proses ini sangat lambat, dan tak lama kemudian, Qin Wentian perlahan-lahan jatuh ke alam mimpi dangkal, saat ia memadatkan dan memurnikan energi astral dalam tidurnya. Dalam keadaan mimpi dangkal, laju penyerapan energi astral dari 9 lapisan surgawi akan meningkat beberapa kali lipat. Laju penyerapan akan meningkat secara eksponensial jika seseorang memasuki keadaan mimpi terbenam atau terlupakan. Hal ini dapat mengimbangi proses kultivasi yang panjang menggunakan metode pemurnian spiritual. Tentu saja, ia membutuhkan lebih banyak batu meteor Yuan untuk melengkapinya. Setelah 1 bulan di penjara, Qin Wentian harus memikirkan lebih banyak metode untuk mendapatkan batu meteor Yuan guna membantunya dalam kultivasi. Seiring berjalannya waktu, Qin Wentian perlahan mulai memahami esensi metode pemurnian spiritual, dan kecepatannya pun meningkat. Terkadang, ia akan tertidur selama 3 hingga 4 hari sebelum terbangun, berkultivasi dalam alam mimpinya. Hal ini tentu saja membuat Fatih sangat bosan, hampir gila karena bosan. Ia ingin segera mengakhiri masa kurungannya, agar bisa keluar dan berbaur dengan para siswa cantik di akademi. Periode 1 bulan hampir berakhir, dan Qin Wentian memilih untuk tidur di paviliun. Cahaya astral mengalir deras ke bawah, jatuh ke tubuhnya, saat ia menyerap energi astral yang tak terbatas. Di meridian stellarnya, terdapat gumpalan energi astral yang berdenyut dan berkumpul, dan ia terus-menerus memadatkan energi tersebut menjadi jejak berbentuk telapak tangan, sebelum memadatkan dan memurnikannya. Akhirnya, ia membiarkannya mengalir melalui jalur melingkar meridian stellar yang telah selesai, dan menyimpan energi ilahi di titik-titik akupunturnya. Selama bulan kultivasi ini, Qin Wentian telah berkultivasi tanpa henti menggunakan metode pemurnian spiritual, menyempurnakan level pertamanya, dan menguasai konsep di balik jejak berlian. Pada saat yang sama, ia telah memperluas titik akupunturnya, memungkinkannya menyimpan energi astral dalam jumlah yang lebih besar. Setelah perluasannya mencapai batas puncaknya, ia akan mencapai level kedua, alam sirkulasi arteri. Jelas, jauh lebih sulit untuk menembus level berikutnya di alam sirkulasi arteri, dibandingkan dengan alam pemurnian tubuh. Ia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasi dan mengumpulkan energi astral. Hanya dalam 1 bulan, kapasitas kemampuan penyimpanannya telah meningkat 6-7 kali lipat, dibandingkan saat ia pertama kali menerobos. Namun, meskipun berhasil, ia masih belum dapat menghubungkan jalur arteri sirkular kedua. Dari sini, terlihat bahwa jurang pemisah antara setiap tingkat alam sirkulasi arteri sangatlah lebar. Qin Wentian mampu mengalahkan Orphon karena daya ledak yang dimilikinya terlalu besar. Namun, jika mereka bertarung dalam waktu yang lama, ia pasti akan kalah, karena jumlah energi astral yang dapat disimpan di dalam tubuhnya terlalu sedikit. Bab 50 Hutan Dream Sky. Qin Wentian dan Fan Le akhirnya bertemu dengan tetua 1000 tangan. Selama beberapa hari terakhir, ada orang-orang yang mengantarkan makanan, tetapi tetua 1000 tangan tidak pernah muncul di hadapan mereka. Penatua. Qin Wentian berdiri dengan hormat sambil memberi salam. Thousand Hands mengangguk. Qin Wentian, masalah di hutan gelap sudah diselidiki dengan jelas. Ada seseorang yang bersedia menjadi saksi, dan menyatakan bahwa Orphon memang telah mengumpulkan orang lain dan mencoba membunuhmu. Mengenai masalah di arena sebulan yang lalu, Akademi telah mengumumkan bahwa itu adalah dendam pribadi, dan tidak dianggap melanggar aturan Akademi. Selain itu, kau saat ini berada di peringkat terakhir di antara angkatan baru. Kalian berdua telah menyelesaikan masa hukuman 1 bulan,
dan dapat meninggalkan tempat ini mulai sekarang. Setelah mendengar kata-kata 1000 tangan, Qin Wentian tersenyum. Membunuh siswa dari sekolah yang sama di lingkungan akademi sama sekali dilarang, tetapi komite disiplin baru saja menggunakan dua kata, dendam pribadi, untuk menjelaskan semuanya. Ini jelas menunjukkan pilih kasih dan berpihak padanya. Qin Wentian tentu saja mengerti hal ini. Terlebih lagi, hukuman ini bahkan tidak bisa dianggap hukuman sama sekali. Paling-paling, 1 bulan penjara ini hanya bisa dianggap sebagai pelatihan tertutup. Favoritisme yang begitu kentara, bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Tapi tetap saja, begitulah kenyataannya. Selama kau menunjukkan bakat yang cukup tinggi, kau akan bisa menerima perlakuan istimewa seperti ini. Terima kasih, tetua. Qin Wentian mengucapkan terima kasih sambil tersenyum sebelum berpamitan. Setelah itu, Fan Lei dan dirinya pun pergi dari sana. Saat mereka keluar, seberkas bayangan putih melompat tepat ke dada Qin Wentian, dan sambil menjulurkan lidahnya, Little Rascal mulai menjilati wajah Qin Wentian. Sebuah siluet menawan berdiri di hadapan Qin Wentian, dan saat pemilik siluet menawan itu melirik ke arah Qin Wentian, jejak-jejak rayuan dapat terlihat berkedip-kedip di iris matanya. Iblis! Mata Fatih berbinar-binar, menatap Luo Huan tanpa berkedip. Sosoknya, hehe. Fatih sudah ngiler. Kakak senior. Qin Wentian tersenyum, sambil melangkah maju. Luo Huan pun menghampiri Qin Wentian, dan sambil merangkul Qin Wentian, ia tertawa, adik kecil, akhirnya kau keluar juga. Qin Wentian hanya merasakan kelembutan kulit Luo Huan yang luar biasa. Ia tertawa getir, tidak bisakah ia begitu tergoda? Lagi pula, usianya baru 16 tahun, masa di mana hormon dan darahnya sedang melonjak. Fatih berlari ke depan sambil bersiap untuk mengaitkan lengannya dengan Luo Huan di sisi lain, sambil dengan patuh memanggil, kakak senior. Luo Huan melirik Fan Lei, dan terdiam saat menyadari Fan Lei hendak merangkulnya, lalu dia terkekeh pelan. Kakak senior, aku kakak Qin Wentian. Fatih memulai perkenalan saat dia melangkah lebih dekat ke Luo Huan. Luo Huan tertawa, lalu dengan senang hati merangkul si gendut juga. Saat itu, ekspresi kegembiraan yang luar biasa muncul di wajah si gendut. Hari-hari musim semi si gendut akan segera tiba. Kaca. Arg. Fatih menjerit kesakitan, saat dia hampir jatuh ke tanah, memegangi lengan kanannya, dan keringat dingin terlihat di dahinya. Saat ia menundukkan kepalanya, Fatih hanya bisa melihat punggung Luo Huan dan Qin Wentian yang berjalan menjauh. Air matanya hampir menetes. Keduanya bersaudara, tetapi mengapa kualitas perlakuannya begitu berbeda? Bukankah seharusnya saudara berbagi suka dan duka bersama? Bos, tunggu aku. Fan Lei menebalkan kulitnya saat ia bergegas maju. Tampaknya di masa depan, ia harus mengikuti Qin Wentian untuk mendapatkan sedikit keberuntungan lainnya. Akademi Bintang Kaisar sangat luas. Terdapat halaman disiplin, halaman tetua, halaman kehormatan, dan aliansi siswa. Tentu saja, hanya ada satu halaman disiplin, satu tetua, dan satu halaman kemuliaan, sementara asosiasi siswa terdiri dari kelompok-kelompok siswa yang bersatu. 4 kelompok siswa terkuat di Akademi Bintang Kaisar secara kolektif dikenal sebagai Asosiasi Asura, Asosiasi Iblis Surgawi, Asosiasi Ksatria, dan Asosiasi Awan Hijau. Selain ini, ada 3 tempat lain yang sangat penting di dalam Emperor Star Academy. Tempat pertama dikenal sebagai Paviliun Bintang Surgawi. Paviliun Bintang 9 Lapisan Surgawi adalah tempat penyimpanan berbagai seni dan metode kultivasi, bahkan teknik bawaan. Tempat kedua dikenal sebagai Aula Sungai Astral. Di Aula Sungai Astral, terdapat kekuatan dan tekanan misterius yang mensimulasikan tekanan yang akan dihadapi para kultivator bela diri stellar ketika mereka mencoba memadatkan jiwa astral mereka. Tempat ini dapat digunakan untuk memperkuat fokus dan meningkatkan afinitas mereka, memungkinkan mereka menggunakan tekanan astral untuk menempa diri, melampaui batas, dan memadatkan konstelasi astral dari lapisan surgawi yang lebih tinggi. Tempat ketiga dikenal sebagai Hutan Langit Mimpi. Tempat ini merupakan alam mimpi yang luas dan tak terbatas, yang sangat misterius. Selama seseorang memasukinya, mereka akan memasuki kondisi seperti mimpi di alam mimpi tersebut. Terlebih lagi, alam mimpi ini terhubung dengan keempat akademi bela diri besar di ibu kota kerajaan. Akademi Bintang Kaisar, Akademi Kerajaan, Akademi Angin Ilahi, dan Istana Bela Diri 7 Bintang. Paviliun Bintang Surgawi, Aula Sungai Astral, Hutan Dream Sky.
Gumam Qin Wentian dengan suara rendah. Hatinya berdebar penuh harap setelah mendengar perkenalan dari Luo Huan. Tak heran Akademi Bintang Kaisar menjadi akademi nomor 1 di seluruh negeri Chu, mampu membuat para pemuda dari seluruh penjuru menempuh perjalanan ribuan mil hanya untuk mendapatkan kesempatan mendaftar di sana. Kakak senior, ada apa dengan hutan Dream Sky? Kenapa hutan itu terhubung dengan 3 akademi besar lainnya? Tanya Qin Wentian penasaran. Hutan Dream Sky awalnya diciptakan oleh seorang tokoh yang sangat kuat dari Akademi Bintang Kaisar kami, yang sangat ahli dalam pengetahuan tentang dunia mimpi. Awalnya, hutan Dream Sky hanya terhubung dengan Akademi Bintang Kaisar, yang memungkinkan para siswa untuk mengasah keterampilan mereka melalui latihan dan pertarungan tanpa takut mati. Setelah itu, 3 akademi besar lainnya memohon bantuan kepada senior tersebut. Akhirnya, senior tersebut setuju karena ia merasa bahwa dengan siswa yang lebih kuat dari akademi lain memasuki dunia mimpi, para siswa Akademi Bintang Kaisar kami akan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar lagi. Luo Huan melanjutkan penjelasannya, oleh karena itu, senior yang tangguh ini pergi ke masing-masing dari 4 akademi besar dan menggunakan teknik bawaan khusus untuk menciptakan dunia mimpi yang luas, menghubungkan ke-4 akademi besar tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka. Semua siswa angkatan sebelumnya telah menerima peningkatan yang luar biasa dan telah meningkatkan kemampuan bertarung mereka melalui dunia mimpi yang diciptakan oleh senior tersebut. Tidak hanya itu, di antara para siswa dari akademi lain, mereka yang memiliki bakat luar biasa senang menantang siswa dari akademi kami melalui hutan langit mimpi. Hati senior ini sangat murah hati, bersedia memberi manfaat bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Qin Wentian tertawa. Karena tidak ada risiko kematian di hutan Dream Sky, tentu saja mereka akan terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan tempur mereka dengan berduel dengan siswa dari akademi kami. Jejak tawa terpancar di wajah Luo Huan saat ia menatap Qin Wentian. Adik muda, jangan remehkan hutan langit mimpi. Alam mimpi itu membuatmu memasuki alam mimpi yang dalam, membawa tubuh aslimu ke realitas alternatif. Pertempuran dan duel di dalamnya akan tetap menguras energi astralmu. Dan, jika kau pernah merasakan sensasi kematian di alam itu sebelumnya, kau pasti takkan mau merasakannya lagi. Wajah Qin Wentian membeku saat ia perlahan menganggukkan kepalanya. Saat ini, ia juga sedang mengembangkan seni Dream Quest, tentu saja ia tahu tentang realitas alternatif di dalam dunia mimpi. Terutama di level kedua dan ketiga seni Dream Quest. Di level kedua, alam mimpi terbenam, tubuh aslinya, alih-alih kesadarannya, akan memasuki dunia mimpi. Jika ia mati di sana, sensasi kematian akan terasa sangat nyata. Perasaan itu pasti akan sangat menyiksa. Berdasarkan isi seni Dream Quest, ketika ia mengolahnya hingga tingkat ketiga, yaitu keadaan mimpi yang terlupakan, mimpi itu bukan lagi mimpi. Jika ia mati dalam mimpi, ia juga akan mati dalam kenyataan. Hutan langit mimpi. Kekuatan di dalam alam mimpi seharusnya berada di level kedua seni mimpi, mirip dengan efek alam mimpi terbenam. Senior itu telah menciptakan alam mimpi yang utuh, luas, dan lapang, untuk membantu 4 akademi besar dalam praktik kultivasi mereka. Bos, haruskah kita pergi ke tingkat ke-7 Paviliun Bintang Surgawi terlebih dahulu untuk memilih beberapa seni kultivasi pamungkas atau teknik bawaan? Mata Fan Le bersinar dengan cahaya terang saat ia mengarahkan pertanyaan itu ke arah Qin Wentian. Dengan senyum tipis di wajahnya, Luo Huan melirik Fatih sambil menjawab, "Setahu saya, kamu dan adik Qin sama-sama berada di peringkat terakhir dari angkatan terbaru. Medali Giok Bintang Kaisar milikmu seharusnya masih di tingkat pertama, yang berarti kamu hanya akan diizinkan masuk ke tingkat pertama Paviliun Bintang Surgawi, yang hanya berisi seni kultivasi dan teknik bawaan yang paling biasa-biasa saja." Qin Wentian dan Fan Le merasa tertekan. Tak disangka, orang-orang sekelas mereka berada di peringkat terakhir di antara mahasiswa baru ini. "Bagaimana dengan Aula Sungai Astral?" tanya Fan Le. "Sama saja, kamu hanya diizinkan masuk ke tingkat pertama. Jangan bilang kita, bahkan tidak bisa memasuki hutan Dream Sky. Tidak ada batasan untuk hutan Dream Sky, kalian bisa pergi ke sana kapan saja." Luo Huan tertawa sambil melanjutkan, "Aku akan mengantar kalian berdua ke tempat menginap. Soal apakah kalian harus pergi ke hutan Dream Sky atau tidak, kalian bisa memutuskannya saat itu." "Benar." Qin Wentian dan Fan Le mengangguk setuju. Luo Huan membawa mereka berdua ke tempat tinggal para siswa. Rumah-rumah yang disediakan sangat sederhana, membuat Fan Le mendesah sambil mengingat kembali masa-masa mereka di penjara. Apakah itu hukuman atau hadiah?
Semua mahasiswa baru angkatan ini sudah pindah ke sini. Aku khawatir tidak akan ada kamar tersisa. Luo Huan tersenyum tipis, sambil terus memimpin jalan. Usaha mereka sia-sia, semua kamar tampak penuh sesak. Akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah kecil di dekat akar pohon yang tampak tua, ternyata kosong. Lingkungan di sini tidak terlalu buruk, kalian hanya perlu berjalan sedikit sebelum sampai di hutan Dream Sky. Luo Huan tertawa. Asrama untuk siswa baru, terletak tepat di belakang hutan Dream Sky. Ini agar mereka bisa memasuki hutan Dream Sky untuk berlatih dengan mudah. Kakak senior, kamu tinggal di mana? Si gendut menatap Luo Huan dengan iba. Rumah kecil ini terlalu bobrok. Berhentilah bermimpi. Kau harus meningkatkan medali giok kaisarmu ke tingkat 4 sebelum kau berhak memilih wilayah lain untuk ditinggali. Luo Huan menjawab, bekerja keraslah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas medali giok? Tanya Fen Le. Qin Wentian juga ingin tahu hal ini. Rupanya, untuk menikmati sumber daya dan keuntungan, seseorang harus meningkatkan kualitas medali giok bintang kaisar mereka. Nilai medali giok Anda ditentukan oleh halaman kehormatan. Bagi siswa baru, medali giok mereka yang berada di bawah 30 besar akan tetap berada di nilai 1. Dari peringkat ke-30 hingga ke-4. Nilai medali giok mereka akan naik ke nilai 2. Untuk 3 peringkat teratas, medali giok mereka akan berada di nilai 3. Sebenarnya, sangat mudah untuk meningkatkan nilai medali Anda. Anda hanya perlu menantang siswa di 30 peringkat teratas. Selama peringkat Anda menggantikan peringkat mereka, medali Anda juga akan naik level. Namun, jika Anda ingin meningkatkan level medali Anda dari tingkat 3 ke tingkat 4, Anda perlu mentransfer 100 batu meteor Yuan lapis kedua ke halaman kehormatan. Dari tingkat 4 ke tingkat 5, Anda perlu mentransfer 300 batu meteor Yuan lapis kedua, dari tingkat 5 ke tingkat 6, sebanyak 1000 buah, dari tingkat 6 ke tingkat 7. Berhenti, seru Qin Wentian, sambil diam-diam mengagumi jumlahnya. Dari kelas 5 hingga kelas 6, dibutuhkan 1000 batu meteor Yuan lapis kedua. Apa mereka ingin membuatnya takut setengah mati? Luo Huan terkikik sambil menatap Qin Wentian. Akademi Bintang Kaisar harus memenuhi kebutuhan begitu banyak orang. Menurutmu dari mana mereka mendapatkan sumber dayanya? Bagaimana mungkin mereka bergantung pada para tetua untuk mendapatkan sumber daya? Mereka tentu akan bergantung pada para siswa. Ini juga merupakan bentuk pelatihan. Tapi, ini terlalu brutal, gumam Qin Wentian. Brutal? Luo Huan tertawa. Medali giok tingkat 6 akan memungkinkanmu memasuki paviliun bintang surgawi tingkat 6. Di sana, terdapat seni kultivasi Yuanfu tingkat puncak, tingkat atas, serta teknik bawaan tingkat bumi tingkat atas. Nilai 1000 batu meteor Yuan tingkat 2 hanya setara dengan 10 batu meteor Yuan tingkat 3. Kalau dipikir-pikir, biaya untuk meningkatkan medali itu tidak mahal sama sekali. Qin Wentian membeku ketika mendengar kata-kata Luo Huan, dan mempertimbangkannya dengan saksama. Tampaknya apa yang dikatakannya benar. Paviliun bintang surgawi tingkat ke-6 sangat berguna bagi para kultivator di 3 tingkat terakhir alam Yuanfu. Perlakuan khusus ini hanya tersedia di paviliun bintang surgawi. 1000 batu meteor Yuan tingkat kedua sungguh tidak bisa dianggap banyak. Meskipun menyadari hal ini, Qin Wentian masih merasa agak tertekan. Dulu, ketika ia berada di kota Harmoni Langit, bahkan batu meteor Yuan lapis pertama pun dianggap sebagai harta karun yang berharga. Batu meteor Yuan lapis pertama, selain memiliki potensi untuk memungkinkan seorang kultivator bela diri menjadi kultivator bela diri bintang, di samping betapa langkanya sumber daya, dulu diperlakukan seperti harta karun. Namun, di ibu kota kerajaan, situasinya benar-benar berbeda. Tak ada bandingannya sama sekali. Catatan Tail. Saya sudah memeriksa sumbernya. Seven Stars Marshal Palace dulunya dikenal sebagai Seven Stars Academy. Bersambung.